Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan Bapak. Nama Bapak Arif Teguh Santoso. Boleh dipanggil Bapak Arif. Bapak ngajar matematika kelas 71, 72, 73, 74, dan 81 sama 82. Salam kenal buat semuanya. Untuk materi Bapak, kalian yang penting kerjakan saja apa yang sudah Bapak berikan. Ya, untuk nilai, kalau kaliannya rajin, insya Allah nilai bagus. Tapi kalau kaliannya males, ya nilai juga akan jelek. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Ya, bisa diperhatikan di sini. Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Ya, jadi yang perlu kalian ingat dari teorema ini, teoremanya hanya berlaku untuk segitiga siku-siku aja. Ya, enggak dengan segitiga lancip, segitiga tumpul atau sembarangan, hanya segitiga siku-siku saja. Pada dasarnya, teorema Pythagoras sangat sederhana. Ya, kita hanya diminta untuk menghitung panjang sisi dari suatu segitiga siku-siku. Ya, itu pun di mana harus ada dua sisinya, ada nilai, ada angka. Ya, sifat teorema Pythagoras, nih di sini ada dua. Satu, tadi udah dibilang, hanya untuk segitiga siku-siku. Dua, minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Kalaupun nggak diketahui, nanti ada rumus yang lebih rumitnya. Tapi sekarang kita belajar yang segitiga siku-siku dan dua sisinya diketahui. Perhatikan gambar. Ya. Nih, ini segitiga siku-siku. Ya, tegak, lurus, ada sisi miring. Dan biasanya di sini ada gambar kotak. Ini menandakan segitiga siku-siku. Udah semuanya udah bisa lah, di SD udah diajarin. Lihat, sisi tegak yang ke atas, sisi alas yang di bawah, dan sisi miring. Ya, gampang ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dari gambar ini, sisi miring itu selalu berhadapan dengan sudutnya, dengan sudut segitiganya yang bentuknya ini segitiga siku-siku, selalu. Ya, kenapa kita belajar seperti ini? Supaya nanti kita nggak keliru. Ya, walaupun dibulak-balik, diputar-putar segitiga siku-siku, ya tetap seperti itu. Ya. Nah, ini contoh segitiga siku-siku yang sudah diputar-putar. Sisi miring berhadapan dengan segitiga siku-siku. Mana yang menjadi sisi alas? Alas yang ini. Ya, sisi tegak yang berdiri. Jadi ingatnya kalau sisi tegak itu yang berdiri, sisi alas yang tidur. Ya, sisi miring ya yang miring. Gampang, nanti kerjainnya tinggal ini, harus ada dua, tinggal ditambah atau bagaimana ya. Ntar kita lanjut. Sekarang mulai masuk ke rumus teorema Pythagoras. Bunyinya, nah gambar lagi. Di sini kalau tadi kita belajarnya sisi miring, sisi tegak, sisi alas, sekarang kita dirubah dengan simbol. Jadi A, B, C. A-nya, ya A-nya apa ini yang berdiri? Sisi tegak. B-nya yang tertidur itu adalah sisi alas, sedangkan yang C adalah sisi miring. Rumus Pythagoras nih, mencari C atau sisi miring, mencari C. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C sisi miring tadi, alas tinggi, B A tinggi, B alas ya. Itu rumusnya. Sisi miring, ini gambarnya sudah ada jelas ya. Kuadrat itu pangkat 2. Kuadrat sisi AC atau misalnya kuadrat sisi AC sama dengan kuadrat sisi AB ya, tambah kuadrat sisi BC.
atau AC sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ini simbol-simbol aja. Kakak boleh tulisnya C sama dengan A tambah B kuadrat boleh. Terus untuk mencari panjang sisi alas ini ada B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, dan sisi sampingnya sisi tingginya ada juga. Udah lengkap di sini ya, tinggal perhatiin lagi. Sekarang kita langsung mulai perhitungan. Nah, diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B yang digambarkan sebagai berikut nih. Segitiga ABC A, B, C. Tinggi yang mana? Tinggi adalah yang 6. Tinggi 6 itu atau bisa disebut juga D ya. A ya, yang tegak itu A. Kalau yang alas itu 8D ya. Yang ditanyakan adalah yang C sisi miring. Jadi pakai rumusnya apa? Pakai rumusnya adalah yang ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B U kuadrat. Itu rumusnya. Kita hitung deh. Di sini pakai simbol AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Boleh nggak Pak sama dengan misalnya karena yang ditanyain C kuadrat gitu. Boleh aja. C kuadrat terus ditambah ya, ditambah sama dengan ya, berarti ya sama dengan, karena yang ditahu tegak adalah A kuadrat, terus ditambah habis ada C kuadrat, A kuadrat ditambah apa? Ditambah B kuadrat. Boleh begitu Pak rumusnya? Boleh. Atau misalnya mau pakai kata-kata kalimat, boleh. Sisi miring ya, sisi miring kuadrat tetap pakai kuadrat. Sisi miring kuadrat ditambah sama dengan, karena kita mencari sisi miring, sisi tegak kuadrat ya, ditambah sisi alas kuadrat. Nah, ini rumusnya. Mau pakai AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat, atau sama bisa juga C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau sama dengan sisi miring sama dengan sisi tegak kuadrat tambah sisi alas kuadrat. Itu boleh, mau pakai yang mana enaknya ya. Tinggal masukin tadi AC kuadrat, AB berapa Pak ininya, AB-nya 8 kuadrat ya. Terus sama aja ya, berarti ini kan A-nya 8. Terus kuadrat tambah 6 ya, 6 kuadrat. Hitung deh, 8 kuadrat itu berarti 8 kali 8, 64. 6 kuadrat 6 kali 6, 36. Jumlahin 64 tambah 36 100 AC kuadrat ya. AC kuadrat ini diakarin ya, diakarin 100. Akar sama dengan 10. Gampang ya. Hitungnya cuma segitu doang. Soal nomor 2. Nah, ini diketahuinya sisi miring. Berarti ada sisi alas, ada sisi tegak. Yang ditanyain apa? Yang ditanyain adalah sisi tegak. Langsung berarti kalau misalnya sisi tegak pakai rumus yang ini sama aja. Sisi tegak ya. Sisi tegak kita pakai apa? A sama dengan A kuadrat. A kuadrat ya. Kalau ini pakai rumus ya. Kalau yang ini langsung pakai huruf KLH ini, pakai garis.
A kuadrat sama dengan ya, sama dengan sisi miring itu apa? Sisi miring itu rumusnya C ya, C kuadrat terus C kuadrat di, kalau untuk sisi miring ditambah ya, kalau untuk mencari sisi tegak itu selalu dikurang. Jadi yang dikurang adalah sisi miringnya. Mau dikurang A kuadrat, mau dikurang B kuadrat, tergantung. Kalau misalnya mencari B kuadrat, berarti sisi miring atau C dikurang A kuadrat ya. Ini karena kita mencari A kuadrat, berarti C-nya dikurang B kuadrat. Oke Kak, sampai sini bisa ya rumusnya? Mau yang mana boleh, bebas. Atau misalnya sisi tegak sama dengan sisi miring dikurang sisi alas, karena yang udah ketahui. Nah, untuk penghitungan siku-siku harus ada dua komponen ini. Kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Nah, mencarinya harus ada 2. Kita baru yang ketiganya dicari dengan rumus yang tadi. 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 13 kuadrat itu 13 kali 13, 169. 12 kuadrat berarti 12 kali 12, 144. KL sama dengan 25. Akar dari 25 berapa? Akar dari 25, 5. Jadi udah ketahuan tuh, sisinya adalah 5. Udah 2 contoh ya. Ini juga sama. Ini yang ditanyain yang mana coba bentuknya? Ya, pintar. Yang ditanyain adalah sisi tegak. Sisi tegak. Berarti rumusnya sisi miring dikurang sisi alas. Oke ya, terlihat aja di itu rumusnya udah ada, yang ngikutin. Bapak juga ntar buat soalnya nggak jauh beda dari soal-soal yang Bapak kirim di sini. Ini aplikasinya kalau sehari-hari. Diketahui serta tangga disandarkan pada tembok. Panjang tangga yaitu 5 meter. Ini udah sisi miring, ini 4. Berapa alasnya? Kan udah ketahuan tuh. Ya. Sisi miring, sisi tegak ini. Kali ini pakai rumus ya. X kuadrat, Y kuadrat, B kuadrat. Ini kita ganti bukan X. A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Oke ya, bisa ya. Tuh, cara hitungnya. Ntar buka-buka lagi, lihat lagi contoh-contohnya, kerjain sesuai contoh, nggak jauh beda. Nggak jauh beda lah, soalnya juga nggak jauh beda. Ada 10 soal nanti Bapak buat. Jangan malas, silahkan kerjakan ABCD-an. Dari Bapak sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.